Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janu Ilham Saputro, Eskom MM. Saya adalah dosen di Universitas Raharja di Fakultas Sains dan Teknologi pada jurusan Sistem Informasi. Saya mulai mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2016, segera setelah saya lulus program magister. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT pada bidang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bobot mata kuliah ini ada 3 SKS. Total pertemuan dalam satu semester sebanyak 14 kali pertemuan dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Setiap pertemuan sesuai dengan beban SKS, yaitu 3 kali 50 menit. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan memberikan materi baik di dalam kelas maupun dengan melalui media Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Raharja yang beralamatkan di idu.raharja.ac.id dan portal.raharja.ac.id. Sistem pembelajaran dengan sinkronus maupun asinkronus. Yang berikutnya, interaction dilakukan dengan menghidupkan diskusi aktif baik di dalam kelas maupun di dalam group discussion, tanya jawab dari para mahasiswa, dan memberikan tugas untuk mencari informasi yang terupdate sebanyak mungkin melalui media atau buku literatur yang akan menjadi topik diskusi di dalam kelas. Untuk asesmen atau penilaian dilakukan secara objektif, seobjektif mungkin, dengan mengoptimalkan learning management system juga, sehingga bisa diakses oleh mahasiswa secara terbuka, kapan saja dan di mana saja. Adapun sistem informasi manajemen sendiri itu adalah mata kuliah yang membahas tentang peranan sistem informasi dalam membantu memanage dan mengoptimalkan fungsi organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Sistem Informasi Manajemen ada 4 setidaknya. Yang pertama, mahasiswa mengetahui secara komprehensif tentang peranan sistem informasi manajemen dalam menunjang manajemen organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi. Yang berikutnya, yang ketiga, mahasiswa memiliki wawasan yang cukup baik secara teori maupun pengayaan tentang bagaimana pendekatan dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi untuk menunjang fungsi manajemen. Yang keempat, yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah sistem informasi manajemen dalam dunia kerja, baik dalam magang, kuliah kerja praktek yang nanti dia lakukan, skripsi, maupun setelah diterima di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Berikutnya, adapun materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini ada 8 submateri yang akan disampaikan di dalam 14 pertemuan. Yang pertama adalah definisi dan pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, komponen-komponen sistem informasi manajemen, baik hardware, software, brainware, prosedur, model, dan database-nya. Yang ketiga, evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang keempat, subsistem dari sistem informasi manajemen. Yang kelima, unsur-unsur pengoperasian sistem informasi, baik input, proses, dan output. Yang keenam, sistem keamanan sistem informasi. Yang ketujuh, etika penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang kedelapan, yang terakhir, perancangan dan penerapan konsep sistem informasi dalam organisasi. Berikutnya, mari kita sama-sama menyaksikan video contoh micro teaching yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih telah hadir di kelas ini kembali dalam pertemuan ke-13 ya. Berarti
Berarti satu pertemuan lagi ya? Iya. Satu pertemuan lagi, pertemuan berikutnya UAS. Oke. Yang hadir baru separuh nggak apa-apa lah. Hari ini dari separuh, dari total 20 kita hadir 10 ya, 10 mahasiswa. Mudah-mudahan tetap bisa berinteraksi dengan baik seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum materi kelas, ada yang mau ditanyakan tentang materi-materi sebelumnya? Sistem informasi? Pertanyaan awal? Nggak ada ya? Berarti udah betul semua ya? Udah jago sistem informasi semua. Oke, flashback tadi sedikit. Sistem informasi manajemen ini kan ini udah pertemuan 13, bisa pertemuan ke 14 gitu ya. Kita quiz nanti, kemudian ada sedikit kisi-kisi terkait UAS ya. Karena saya yakin sih kemarin nilai UTS-nya bagus, tugasnya udah ngumpulin semua sih. Tapi nanti di akhir sesi ini kayaknya ada tugas lagi, tugas terakhir yang nilai tugas itu 30% ya. Absensi 10%, yang hari ini nggak hadir berarti udah kehilangan sedikit dari persen 10%. Yang hadir berarti mudah-mudahan full untuk absensinya. Tugasnya 30%. UTS kemarin sudah melaksanakan bobotnya sama 30%. Dan UAS nanti 40%. Ya, jadi UASnya mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua. Oke, baik. Tadi flashback di beberapa pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang definisi dan pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Kemudian bagaimana perencanaan, konsep, kemudian membangun sistem informasi itu sendiri sehingga bisa mengolah data dari masukan data-data yang ada di luar sana, data-data yang dibutuhkan oleh sebuah entitas bisnis, organisasi atau apapun itu, kemudian diolah di dalam sebuah sistem, dianalisa, diolah sehingga menjadi sebuah dalam proses sehingga outputnya nanti bisa menghasilkan sebuah informasi, ya, sebuah informasi yang dipakai oleh pemangku kepentingan, ya, bisa oleh owner, bisa oleh karyawan itu sendiri, bisa dipakai oleh pemegang saham, bisa dipakai oleh masyarakat umum, pemerintah dan sebagainya. Ya, outputnya diharapkan seperti itu. Ya, itu beberapa teoretikal dan mungkin kalian juga bisa praktek beberapa proses perencanaan, analisa sehingga menghasilkan sebuah data informasi sudah kemarin beberapa kali disampaikan dan tugas kalian juga sudah dikumpulkan di beberapa portal kita. Ada di dulu, cuma beberapa juga ada yang di email langsung ya. Oke. Baik, mudah-mudahan pas hari ini bisa interaktif. Tapi harus makan dulu enggak? Pertemuan 13 kita akan membahas sistem informasi dalam dunia bisnis karena sudah mau selesai nih. Kemarin kita sudah bicara teorinya, sudah bicara bagaimana mengolah data sebagai informasi. Sekarang saya ingin menyampaikan pertemuan ini adalah bagaimana sistem informasi ini dipakai dalam dunia real bisnis. Ya, dalam dunia real bisnis. Setidaknya ada 4 yang akan saya sampaikan sistem informasi dalam dunia bisnis ini. Yang pertama adalah office automation. Yang kedua nanti enterprise information system. Yang ketiga adalah sistem informasi pemasaran. Yang keempat sistem informasi manufaktur. Ini yang mostly banyak dipakai dan mostly kakak-kakak kelas kalian itu pakai sistem informasi ini untuk KKP, kuliah kerja praktek dan skripsi. Jadi mesti di sini kan kebanyakan kalau di Universitas Tadle ini orientasinya adalah bisa bekerja di sebuah perusahaan. Sehingga penelitian KKP skripsi yang dipakai adalah yang berkaitan dengan dunia kerja. Biasanya kalau nanti KKP itu di sebuah perusahaan A, B, C atau perusahaan-perusahaannya di kisaran Tangerang sekitarnya biasanya. Atau kalau yang mahasiswa malam itu yang biasanya di tempat mereka bekerja. Mereka cari data, kemudian kekurangannya apa, sistem sekarang yang berjalan, kemudian mereka teliti, mereka rencanakan, mereka olah menjadi sebuah sistem yang baru. Yang sistem itu bisa dipakai oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya terjadi. Setidaknya ada 4 yang akan kita bahas ya. Yang pertama office automation, ini adalah yang paling umum. Hampir semua perusahaan pasti pakai dari skala UKM sampai dengan skala yang besar sekali, semua pakai office automation. Sekarang, kalau dulu mungkin sebelum media sosial, sebelum handphone sekeren saat ini,
mungkin belum. Jadi teman-teman yang di pedagang kaki lima mungkin nggak menggunakan media sosial, mungkin hanya pakai Twitter aja ya. Karena sekarang setelah menggunakan sudah media sosial sekali ini, handphone juga sekarang sudah menjadi smartphone, bukan hanya sekedar buat telepon saja, tapi bisa buat kirim email, bisa buat melihat media sosial, bisa buat berdagang, bisa buat hal lain sebagainya. Sehingga office automation ini sekarang hampir dipakai oleh semua lini bisnis, semua lini organisasi. Oke. Pengertian OA, ya, pengertian dan tujuan. Tujuan OA adalah membantu kegiatan sekretaris dan karyawan administrasi. Jadi secara umum, office administration ini secara umum ya adalah membantu kegiatan sekretariat kantor dan administrasi kantor, ya, untuk membantu kinerja kedua user tersebut. Office automation fasilitas komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan luar organisasi dan untuk melayani manajer dan profesional sebagai user. Jadi pengertian OA yang berikutnya adalah fasilitas komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar organisasi, berkirim email, kemudian ada surat jalan. Nanti bagaimana si administrasi perkantoran ini bikin surat jalan kemudian nanti dibawa dan diterima oleh user itu yang ada di luar. Ataupun informasi di antara office itu sendiri. Jadi bagaimana manajer ketika membutuhkan data penjualan dari admin, maka admin bisa kirim email. Atau bahkan manajer sudah sekarang bisa real time, bisa lihat dashboard hari ini penjualan berapa, pengeluaran berapa dan sebagainya. Itu bisa langsung, bisa on time, real time dilihat saat itu juga saat itu. Kemudian tujuan penggunaan OA adalah menaikkan produktivitas. Ya, tentunya ya, yang tadinya sebelum adanya office automation ini, ketika orang mau berkirim surat atau menyampaikan sebuah keputusan bisnis, itu ditulis dalam sebuah kertas, tulis manual ya, belum ada automation, belum ada komputer, terus kertas, kemudian dikirim pakai DNA misalnya. Untuk zaman dulu pakai pos, surat pos. Bisa butuh waktu sebulan. Itu produktivitas waktu sudah reduce banyak sekali, yang tadinya sebulan, 2 minggu sekarang menggunakan email langsung dalam hitungan menit langsung sampai informasi tersebut. Ya. Kemudian diantar sebulan yang tadinya harus jalan ke sebelah ruangan untuk mengantarkan dokumen tertulis tadi, sekarang sudah bisa pakai email, bisa chat pakai internet lah. Begitu ya. Jadi tujuannya adalah menaikkan produktivitas. Otomasi ini menggunakan mesin untuk melaksanakan tugas guna membantu manusia. Ya, mesin ya. Komputer itu salah satu mesin. Jadi mesin itu bayangannya jangan hanya mesin di kantor, mobil ada mesinnya, motor ada mesinnya. Semua yang bisa bergerak, berjalan, membantu pekerjaan manusia secara otomatis itu bisa disebut otomatisasi. Nah, dan salah satunya mesin komputer. Oke, berikutnya. Oke, 4 kategori user OA secara umum. Ada manajer, ya, atasan di dalam office tersebut. Kemudian profesional, yang memang dia sebagai stakeholder membutuhkan informasi dari OA tersebut. Kemudian ada sekretaris yang dia menginput, melaporkan dan sebagainya, mengolah data dari OA. Dan karyawan administrasi. Karena administrasi itu ya di bidang administrasi perkantoran yang dia bertanggung jawab untuk membuat catatan administrasi, membuat catatan keluar masuk surat dan sebagainya. Oke, manfaat otomatisasi perkantoran sebenarnya ada 3. Ya, saya bacakan saja. Pertama, menaikkan pendapatan dan menghilangkan biaya administrasi. Ya tadi ya, ketika sudah tidak ada lagi biaya kirim surat, sudah tidak ada lagi biaya paper, kertas, sekarang kan sudah campaign-nya adalah zero paper. Ya, invoice pun sekarang sudah pakai elektronik. Apalagi kalau kalian beli di Tokopedia, beli di Shopee dan sebagainya, itu kan sebenarnya invoice kalau kalian melihat ya. Bahkan kalau kalian mau PKP segala macam juga di situ tertera lengkap ya. Jadi sudah tidak perlu lagi pakai invoice fisik, sekarang sudah pakai elektronik, otomatis secara biaya administrasi bisa reduce, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, karena reduce cost, otomatis pendapatan akan naik. Karena costnya sudah berkurang, otomatis yang tadinya beban-beban dipakai untuk cost, karena costnya turun, maka pendapatannya naik. Mempermudah problem solving ya, ketika ada masalah
bisa diselesaikan relatif lebih cepat dengan sistem otomasi tadi, karena bisa komunikasinya bisa langsung, tidak delay nunggu 2-3 hari, tapi bisa langsung chat dengan LAN, dengan lain sebagainya, dan bisa langsung email ketika ada masalah, bisa langsung di email, bisa email blast, jadi semua divisi bisa langsung tahu ketika ada masalah di dalam divisi itu. Yang berikutnya adalah sebagai suplemen bukan replacement, ya, mostly. Jadi otomasi Office ini adalah sebagai suplemen itu tambahan, jadi mempermudah tugas manusia ya, bukan menghilangkan secara total tugas manusia. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi sebagai suplemen bukan replacement, karena sebaik apapun sistem di dunia tetap akan ada butuh manusia, ya. Karena sekarang pun ketika ada isu beberapa negara ya, ini sedang ada isu tentang kepunahan populasi karena tidak mau menikah dan lain sebagainya, sehingga kayak ada beberapa negara yang sekarang ada isu itu. Jadi fungsi suplemen ini adalah untuk fungsi otomasi Office ini adalah untuk suplemen, ya, bukan replacement. Ya, ini contoh aplikasi Office Automation. Ini ya sekarang udah sering lah, saya bilang tadi basic, pasti kalian semua mengenal semua sistem otomasi Office ini. Word processing, ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Word lah yang berhubungan dengan tulis menulis, ya kalau kalian pakai yang Microsoft berbasis Microsoft ataupun open source. Kemudian voicemail, electronic calendaring, video conferencing. Nah sekarang sudah eranya Zoom pasca COVID kemarin ya, eranya Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Sudah lebih canggih lagi dibanding periode sebelumnya. Kemudian computer conference, facsimile transmission, video text, imaging, desktop publishing dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh aplikasi Office Automation. Ini hal yang umum dan biasanya kalian sudah biasa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjutkan. Ya, yang berikutnya adalah Enterprise Information System atau disingkat dengan ENIS. Enterprise Information System ini adalah sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua standar tugas akuntansi untuk semua unit organisasi secara terkoordinir dan integrasi. Jadi ini dipakai untuk sistem akuntansi ataupun sistem keuangan ya secara komprehensif untuk bisa memberikan informasi-informasi laba rugi, informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi akuntansi, ya masalahnya ini mahasiswa siang ya, jadi tidak belum mengenyam dunia kerja lah. Gitu. Nah di dunia kerja itu ada aplikasi Zahir, ada aplikasi accounting yang lain, entah free entah yang berbayar, yang itu fungsinya adalah bisa mempermudah pemangku kepentingan membaca laporan keuangan ataupun laporan finansial dari sebuah perusahaan. Kemudian tujuan sistem adalah mengumpulkan serta mendistribusikan data ke semua proses di dalam organisasi yang mengumpulkan data, kemudian diproses hingga menghasilkan sebuah keputusan di bidang akuntansi. Juga disebut sebagai Enterprise Resource Planning ERP. Jadi semua perusahaan-perusahaan besar mostly sekarang pakai ERP, mostly Unilever, sekarang yang di Bali di dekat kita ini di Daerah Mayora, perusahaan yang besar. Dari sini ada perusahaan-perusahaan besar juga rata-rata sudah menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning. Ya nanti kalau di dunia kerja ini bisa diteliti. Ini harganya mahal memang untuk ERP ini. Jarang sekali yang free, saya hampir belum pernah melihat yang free. Ini perusahaan-perusahaan gede ya mungkin. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, tadi udah dua ya. Yang ketiga, ini sistem informasi manajemen pemasaran ini yang akan saya bahas agak panjang ya, karena pemasaran ini biasanya nanti kalian banyak berkecimpung di situ ketika skripsi KKP pun akan banyak menyinggung manajemen pemasaran karena ini paling banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa di Raharja khususnya pemasaran, kemudian nanti ada logistik gitu. Tapi dua ini logistik sama pemasaran yang paling banyak kalian teliti lah gitu. Karena memang datanya lebih banyak, kemudian biasanya bisa diakses, tidak terlalu confidential. Kalau yang akuntansi tadi data keuangan biasanya confidential, kalian akan susah untuk mengambil datanya. Tapi kalau pemasaran begini karena biasanya mencari kompetitor yang juga bersifat terbuka, kompetitor dalam perusahaan tersebut, jadi data-datanya relatif bisa diakses. Oke? Ya, ini evolusi dulu ya tentang teorinya sistem informasi pemasaran. Pada tahun 1990, udah lama ya? Udah lama belum? Saya baru 3 tahun. Profesor Philip Cottrell dari Northwestern University menggunakan istilah pusat saraf pemasaran.
ya, marketing service center untuk menggambarkan suatu unit baru di dalam pemasaran yang mengumpulkan dan mengolah informasi pemasaran. Jadi ini Porter ya, dari Porter. Jadi ini terkenal dengan metode Philip dari sistem informasi pemasaran. Dia mengidentifikasikan ada tiga jenis informasi pemasaran yang bisa diidentifikasi. Ya. Yang pertama adalah intelijen pemasaran, ya, intelijen pemasaran, yaitu informasi yang mengalir di perusahaan dari lingkungan, ya, dari luar, mengalir dari perusahaan dari luar. Jadi intelijen, tadi mencari data-data dari luar, dari luar dicari dengan intelijen pemasaran. Yang berikutnya adalah informasi pemasaran intern. Berarti informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Jadi dari luar yang dibawa ke dalam. Kalau ini yang dari dalam diolah, tapi belum dibawa keluar, di dalam aja informasi di dalam. Yang ketiga adalah komunikasi pemasaran, yaitu informasi yang mengalir keluar dari perusahaan lingkungan. Jadi tadi dari luar dibawa masuk, di dalam juga ada data tadi, kemudian dikombinasikan menjadi sebuah informasi baru. Kemudian jadi komunikasi pemasaran, informasi tersebut dikeluarkan. Ya. Begitu terus siklusnya, ngambil data dari luar, intelijen, dibawa masuk. Setelah masuk, digabungkan dengan data di internal. Jadi kalau kalian pernah ada sistem SWOT, analisa SWOT, kalau nanti kalian punya KKP itu, ini mirip dengan begini. Analisa SWOT, strike, business opportunity track. Dari luar dibawa ke dalam, ada yang dari dalam nih, yang dari dalam juga diolah, kemudian dijadikan satu, kemudian dibawa keluar dalam bentuk strategi bisnis. Strategi pemasaran, strategi bisnis pemasaran. Jadi di luar kenapa? Oh, kompetitornya bagaimana? Perilaku konsumen bagaimana? Di dalam, oh, produksi di dalam bagaimana? Kemampuan suplainya bagaimana? Harganya, pricingnya di mana? Kemudian diolah. Oke, kita keluar nggak? Berarti harus bentuk promosi begini. Promosi di TV, promosi di billboard dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian pricing begini. Nah, ini agak dipakai sistem informasi pemasaran kebanyakan. Oke, berikutnya. Model kontrol intinya sama, ya. Subsistem ini mengambil data dari lingkungan dan membantu menjadi informasi dari sistem pemasaran. Kemudian subsistem input pemasaran. Nah, input pemasaran ini subsistem dari sistem tadi adalah subsistem pengolahan data, kemudian subsistem penelitian pemasaran, kemudian subsistem intelijensi pemasaran. Kemudian subsistem output pemasaran, outputnya subsistem produksi, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga. Ketika nanti keluar tadi ya, itu ada subsistem produksi, ada tempat, promosi, dan harga. Kemudian subsistem penelitian pemasaran, ini penelitiannya. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Tadi intelijen tadi, ya. Pencatatan konsumen elektronik, perangkat lunak penelitian pemasaran. Ini masih di intelijen. Tugas-tugas dari intelijen pemasaran adalah mengumpulkan data, mengevaluasi data dari lingkungan ya, menganalisa data, kemudian menyimpan intelijen, terakhir menyebarkan data intelijen ke teman. Subsistem produk, yaitu siklus hidup produk. Ketika sudah tahu data, produknya harus diapakan. Kemudian model evaluasi produk baru, ya, ketika sudah ada siklusnya, kemudian ada data dari luar tadi, perusahaan harus mengevaluasi produknya, apakah perlu membuat produk baru atau tidak. Nah, itu model evaluasi produk baru. Oke, itu kurang lebih sistem informasi pemasaran dari luar kemudian diproses di dalam, disatukan dan menjadi sebuah strategi pemasaran. Yang terakhir adalah sistem informasi manufaktur. Ini singkat saja. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail informasi manufaktur. Ini singkat saja. Konsep sistem informasi manufaktur adalah output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan mengoperasikan sistem produk fisik. Jadi tadi dari pemasaran, kemudian manufaktur nanti ada pengolahan. Bagaimana membuat perusahaan itu bisa lebih efisien, bisa lebih agile, bisa lebih lean, bisa lebih produktif, optimal. Dibutuhkan data-data sehingga nanti ada strategi manufaktur yang bisa dijalankan oleh sebuah perusahaan, atau butuh otomasi, butuh robot, butuh mesin, investasi mesin dan lain sebagainya. Ya, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan? Satu aja, bentar, ada lagi? Belum ada, oke, satu dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Andina Amalia. Andin ya? Iya, saya izin bertanya, dengan perkembangan teknologi terbaru saat sekarang seperti kecerdasan buatan, AI atau robotik, itu apakah mempengaruhi office automation tersebut atau tidak? Terima kasih. Oke.
Itu aja. Oke, pertanyaan bagus nih. Ketika saya jelaskan tentang konsep sistem informasi ini, kalian sudah melek juga nih ternyata tentang artificial intelligence, big data, kemudian robotik ya. Ini tadi pertanyaan tentang AI ya. AI ya. Sekarang salah satu AI yang sedang booming itu adalah ChatGPT. Betul ya, ChatGPT. Nah, kalian mahasiswa dienakan tuh dengan ChatGPT tuh. Dengan ngetik pengertian sistem informasi manajemen, enter, udah langsung keluar jawabannya tuh komprehensif. Gitu. Bahkan bisa jadi satu makalah sendiri tuh. Tapi ketika dicek di Turnitin juga ketahuan kalau kalian kayak itu gitu ya. Sekarang ada ininya lah gitu. Nah, jawaban saya adalah tidak hanya berpengaruh di office saja. Hampir semua lini kehidupan dengan perkembangan AI sekarang itu sangat berpengaruh sekali. Dunia pendidikan contohnya tadi, kalian ketika memanfaatkan AI ini dengan bijak, maka kalian bisa belajar lebih komprehensif lagi dibanding harus searching membutuhkan waktu lama. Walaupun itu juga tetap ya, ketika kalian referensi literatur, review, jurnal dan sebagainya tetap harus dilihat. Tapi setidaknya jawaban singkat yang bisa membuat pikiran kalian itu menangkap apa arti dari sebuah pertanyaan itu bisa pakai ChatGPT tadi cepat gitu. Ya, tapi ada sisi negatifnya memang, biasanya bisa plagiat dan sebagainya. Itu ya. Kemudian robotik juga sama. Robotik ini tidak hanya di office, tapi khususnya di dunia manufacturing, di dunia luas saat ini sangat berpengaruh. Walaupun tetap ketika teknologi kita lihat dari dua sisi, ada negatif ada positifnya, tapi mostly banyak positifnya. Ya. Ketika robotik itu dipakai untuk sistem tol misalnya, atau sistem parkir. Sekarang parkir tol-tol itu udah kreatif, jarang sekali menggunakan human, menggunakan manusia. Sehingga sudah menggunakan robot-robot sistem otomatisasi yang tinggal kasih pakai Apple dan sebagainya, pakai flash dan sebagainya, sudah langsung bisa transaksi. Gitu. Sisi negatifnya banyak PHK dari orang-orang yang itu PHK. Tapi di sisi positifnya perusahaan akan lebih profitable, akan bisa berdaya saing, bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tapi saya yakin ketika orang-orang itu yang tadinya kerja di situ keluar, pasti ada orang lain yang replace juga, maksudnya yang menggantikan posisinya di situ bukan sebagai penjaga parkir ataupun sebagai penjaga tol, tapi dia adalah orang-orang yang bergerak di bidang informasi teknologi, bidang IT. Ya, dia yang menjaga biar sistem itu jalan. Tadi kan kalau 24 jam pasti harus dikontrol. Makanya kadang-kadang ada tol yang macet, harus ada orang yang kontrol IT-nya yang dicek dan lain sebagainya. Jadi perubahan paradigma lah yang harus kalian ini sebagai mahasiswa ubah. Ya ketika, itu kasihan dong orang-orang yang di PHK. Iya, dari sisi lain kasihan, tapi di sisi lain kita juga harus berpikir ada orang lain juga yang harus bisa mengisi di posisi tersebut. Gitu, dan dengan teknologi yang lebih mutakhir. Jadi kalian ini sebagai mahasiswa Raharja, Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, kalian harus mengembangkan kemampuan untuk bisa berpikir lebih kritis, kemudian bisa memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik, kemudian sistem informasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan kalian saat lulus dari kampus ini. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada sekarang cukup. Nanti tugas saya share di IDU. Tugasnya secara garis besar adalah membuat makalah, ya, membuat makalah yang itu nanti berkaitan dengan teknologi terkini saat ini, ya, tentang sistem informasi saat ini. Kalian teliti, boleh di tempat kerja teman-teman kalian, boleh ngambil dari data fintech, ya, finansial teknologi, boleh dari marketplace kekinian, ya, kayak di Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nanti secara detail saya akan kirim ke email kalian. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat tentang tata cara, metode, dan sistem pengajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.